Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Delvina Fitria dari kelas PAI 3I, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jamil. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester yang diberikan oleh Ibu Susi Farasiska MPD selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Langsung saja, selamat menyaksikan. Kali ini kita akan belajar tentang uji normalitas. Fungsi uji normalitas itu apa sih? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan, baik berdistribusi normal ataupun diambil dari populasi normal. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya Chi-square, Lilliefors, Kolmogorov-Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Apa itu metode Chi-square? Metode Chi-square atau X kuadrat merupakan distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan, penyimpangan data, observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Adapun rumusnya adalah sigma OI dikurang EI kuadrat per EI. Dengan keterangan X kuadrat sama dengan nilai X pangkat 2, OI sama dengan nilai observasi, EI sama dengan nilai harapan, dan N sama dengan banyaknya angka pada data atau total frekuensi. Untuk persyaratan metode Chi-square adalah 1. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar seperti N lebih dari 30. 2. Data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua ada metode Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data dapat ditransformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Lihatlah tabel berikut ini. Keterangan XI sama dengan angka pada data, Z sama dengan transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, Fx sama dengan probabilitas kumulatif normal, dan Sx sama dengan probabilitas kumulatif empire. Dengan syarat, pertama, data untuk N besar maupun N kecil. Kedua, data adalah tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, data berskala interval dan ratio ataupun kuantitatif. Yang ketiga ada metode Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikansi yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov, sedangkan Lilliefors menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors dengan persyaratan yang sama persis dengan metode Lilliefors. Dan yang terakhir ada metode Shapiro-Wilk. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan dengan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normalnya. Dengan syarat, pertama, data berskala interval atau ratio atau kuantitatif. Kedua, data tunggal belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, data dapat dari sampel random. Selanjutnya, agar lebih mudah dipahami, silahkan perhatikan contoh soal berikut.
Ujikan normal atau tidaknya data pengukuran terhadap tinggi mahasiswa tingkat pertama dilakukan dengan diambil sebuah sampel acak berukuran 100 berikut dengan metode chi-square. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, setelah dihitung dari rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, kita akan mendapatkan hasil X sama dengan 157,8 dan S sama dengan 8,09. Selanjutnya, tentukan batas-batas kelas dan cari nilai Z1. Kemudian, lihat tabel Z, dan dari tabel Z, pada tepi atas dan bawah, kita dapat peluang kelas ke I. Dan frekuensi ekspektasinya dihitung dengan cara mengalihkan peluang kelas dengan jumlah frekuensi. Dari itu, kita bisa dapatkan daftar frekuensi ekspektasi dan observasi seperti pada tabel berikut. Setelah itu, barulah kita bisa memasukkan angka-angka yang ada di dalam tabel tersebut ke dalam rumus metode chi-square, yaitu X kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI kuadrat per EI. Nah, langsung masukkan angka-angka yang ada di dalam tabel satu persatu, mulai dari data pertama sampai data terakhir. Dan dari daftar frekuensi dapat dilihat bahwa K sama dengan 7, jadi dB sama dengan 4. Misal, digunakan signifikansi alfa dibagi X kuadrat, maka 0,05 dibagi 9,49 berarti 4,27, sehingga 9,49 exit atau keluar, sehingga HO diterima, berarti daftar tersebut berdistribusi normal. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan